Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Arfisabila, NIM 210861118. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat. Jadi, aliran dalam filsafat secara garis besar ada dua pembahasan pokok atau bagian, yaitu yang pertama empirisme dan yang kedua yaitu rasionalisme. Kita masuk kepada empirisme. Empirisme ini adalah salah satu aliran yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengalaman itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Sedangkan rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Jadi dalam kedua itu kita bisa langsung tahu beberapa tentang aliran filsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Arfisabila, NIM 210861118. Saya akan menjelaskan tentang konsep jiwa dan raga. Definisi jiwa Ibnu Sina tidak jauh dari pandangan Aristoteles, yaitu jiwa adalah kesempurnaan awal atau potensi dalam tubuh yang menjadi sumber aktivitas. Seperti pandangan Aristoteles, Ibnu Sina membagi fakultas jiwa menjadi tiga, yaitu jiwa nabati, hewani, dan insani. Ibnu Sina telah memformulasikan konsep jiwa yang utuh. Ia menjelaskan makna jiwa dalam bentuk hakikat dan pembagiannya. Jiwa adalah sesuatu yang maujud atau ada. Jiwa bisa dipahami sebagai sesuatu yang berbentuk fisik yang material melekat pada diri manusia, tampak dan tidak tersembunyi. Tetapi pada waktu lain ia mengandung arti sebagai sesuatu yang berbentuk non-material yang mengalir pada diri fisik manusia sebagai jauhar atau substansi yang berdiri sendiri. Sesungguhnya konsep jiwa yang dikemukakan oleh Ibnu Sina meskipun terilhami dari pandangan filsafat Yunani terutama Aristoteles dan Platonis, namun hal tersebut telah diadaptasi dengan konsep Islam sehingga makna dan kandungannya merupakan cerminan ajaran dalam Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Delia Arfisabila, NIM 210861118. Saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aplikasi filsafat dalam lapangan pendidikan. Seperti halnya filsafat. Filsafat pendidikan dapat dikatakan spekulatif, preskriptif, dan analitik. Filsafat pendidikan dapat dikatakan spekulatif karena berusaha membangun teori-teori hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat dunia yang sangat bermanfaat dalam menafsirkan data-data sebagai hasil penelitian sains yang berbeda. Filsafat dapat juga dijadikan sebagai pandangan hidup. Jika filsafat itu dijadikan sebagai pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangsa, maka mereka akan berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan yang nyata. Dari sinilah filsafat sebagai pandangan hidup difungsikan sebagai tolak ukur bagi nilai-nilai tentang kebenaran yang harus dicapai. Peranan filsafat yang mendasari berbagai aspek pendidikan ini sudah tentu merupakan sumbangan utama bagi pembinaan pendidikan. Teori-teori yang tersusun karenanya dapat disebut sebagai pendidikan yang berlandaskan pada filsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Arfisabila, NIM 210861118. Saya akan menjelaskan tentang play and give. Bermain atau play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Bermain play mempunyai sifat esensial adalah aktivitas untuk hiburan, tidak dipertandingkan. Sedangkan game berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual atau intellectual playability. Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan hasil permainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Pada awalnya, game identik dengan permainan anak-anak. Kita selalu berpikir game merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang menyenangkan hati mereka. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan yang memerlukan pemikiran, kelincahan intelektual, dan pencapaian terhadap target tertentu dapat dikatakan sebagai game. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Arfisabila, NIM 210861118. Saya akan menjelaskan tentang relasi play, game, and sport.
Kajian filsafat olahraga didasarkan pada 3 konsep, yaitu bermain play, permainan games, dan olahraga sport. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Bermain atau play adalah bentuk kegiatan yang tidak produktif yang tujuannya adalah memberikan kesenangan pada diri sendiri. Permainan produktif yang tujuannya adalah memberikan kesenangan pada diri sendiri. Permainan yang diorganisir, games, olahraga atau sport sebagai bentuk aktivitas bermain yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan seperangkat peraturan dan pertandingan dengan menggunakan tolak ukur keterampilan fisik orang yang melakukannya. Prestasi olahraga adalah keterampilan tertinggi olahragawan dalam berkompetitif, baik melawan alam, diri sendiri, orang lain yang dilakukan dalam latihan dan mengikuti perlombaan atau pertandingan atau event yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga, yaitu kejujuran, keadilan, persahabatan, serta kesatria yang rendah diri dalam bingkai fair play. Ukuran keberhasilan olahragawan dapat ditunjukkan pada hasil perolehan juara dalam kompetisi yang diikuti baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Arfisabila, NIM 21086118. Saya akan menjelaskan tentang dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seseorang atau bagian dari budi atau jiwa tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan dengan fisik. Fenomena dualisme keilmuan yang sekarang melanda umat Islam itu relatif baru. Kira-kira awal abad 19 Masehi. Dualisme lembaga pendidikan sekarang ini ada yang disebut sekolah umum dan ada diistilahkan sekolah agama. Di mana terciptalah sarjana agama yang begitu pintar ilmu syariah tapi tidak tahu menahu tentang ilmu umum. Begitu sebaliknya seorang profesor kimia, misalnya pintar sekali di bidangnya tapi selalu mengatakan, "Saya ini orang awam untuk urusan agama." Jadi adanya pendidikan agama di sekolah di Indonesia sudah tidak bisa dinafikan lagi, akan tetapi kenapa pada faktanya pendidikan di Indonesia mengalami keterpurukan baik dari sisi output pendidikan yang masih rendah bila dibandingkan negara-negara yang baru merdeka seperti Vietnam. Begitu pula tentang kenakalan remaja yang terjerumus ke dalam korban narkoba semakin meningkat dari tahun ke tahun serta tindakan korupsi yang sudah mengakar di negeri ini. Kondisi ini tidak mungkin dibiarkan berlarut. Paling tidak ada peningkatan kualitas pendidikan dan penyelewengan pendidikan dapat diminimalisir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Arfisabila, NIM 21086118. Akan menjelaskan tentang estetika dalam filsafat olahraga. Olahraga adalah bentuk perilaku gerak manusia yang spesifik. Arah dan tujuan orang berolahraga, termasuk waktu dan lokasi kegiatan dilaksanakan sedemikian beragam sehingga sebagai bukti bahwa olahraga itu merupakan sebuah fenomena yang relevan dengan kehidupan sosial. Olahraga juga ekspresi berkarya pada manusia. Secara etimologis, kata etik berasal dari kata Yunani, etike yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Secara etimologis, kata etik berasal dari kata Yunani, etik yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi atlet. Banyak titilikan mengenai doping ini. Seseorang dapat mengenalnya dari aspek dermatologi, psikologis, pedagogis. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.